Scam Villains Self-Saving System Chapter 51. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Sa Hualing berpikir bahwa Luo Binghe tidak peduli siapa penyerbu lainnya. Dia kemungkinan besar hanya peduli tentang mayat Shen Qingqiu yang telah dicuri, jadi dia buru-buru mengubah nadanya dan berkata, Liu Qingge tidak bisa terlalu jauh membawa dia. Dia, sendirian, bawahan ini akan membawa pasukan dan mengejarnya sekaligus. Luo Binghe berkata, tidak perlu. Sa Hualing gemetar, hatinya sedingin es saat firasat samar muncul di dalamnya. Hanya untuk mendengar Luo Binghe berkata dengan dingin, aku akan pergi sendiri. Panggillah Mo Bei. Kali ini Shen Qingqiu akhirnya tahu betapa lembutnya Luo Binghe di masa lalu saat mengendalikan parasit darah di tubuhnya. Jika Luo Binghe benar-benar ingin membunuh seseorang menggunakan darah iblis kunonya, tidak mungkin itu hanya menyakitkan sampai tingkat kram menstruasi. Dia bisa membuatmu berharap bahwa kau lebih baik mati daripada hidup. Kamu akan sangat kesakitan sehingga kamu bahkan tidak bisa berdiri tegak atau berbicara. Kamu hanya bisa berguling-guling di lantai, dan setelah kamu selesai berguling-guling, kamu hanya bisa berbaring di sana seperti mayat, tetapi rasa sakit di tubuhmu tidak akan berkurang sedikitpun. Tidak mungkin kau bisa menunggu rasa sakit mereda atau terbiasa dengannya. Setelah kemarahan dari pertempuran berlalu, Luo Binghe akhirnya ingat bahwa dia masih memiliki sesuatu seperti darah iblis kuno. Orang yang telah mengambil keuntungan dari kekacauan dan menyeret Shen Qingqiu keluar kemungkinan besar sudah membawanya ke tempat yang aman. Dia memperlambat dan menopangnya saat mereka berjalan. Shen Qingqiu ingin duduk, bukan berjalan, tetapi dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk berbicara. Dia diseret untuk sementara waktu, lebih mati daripada hidup, sebelum orang itu akhirnya menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia menempatkan Shen Qingqiu di tanah. Suaranya lembut dan menyegarkan, dan dia berbicara sedikit pelan. Dia tampak seperti seorang pemuda, dan dia bertanya dengan keprihatinan yang mendalam, apa kamu baik-baik saja? Apakah kamu baru saja terluka? Shen Qingqiu menggerakkan bibirnya sedikit, tetapi dia masih tidak memiliki kekuatan untuk mengucapkan sepatah kata pun. Saat ini, rasanya seolah-olah ada jutaan dan jutaan cacing parasit yang sedang karnaval di dalam pembuluh darahnya, menggigit dan mengembang, menggeliat dan berputar. Rasanya menjijikkan dan menyiksa. Ini membuatnya tampak seperti ketika Luo Binghe mengendalikan parasit darah di tubuhnya di masa lalu, dia sama sekali tidak memiliki niat jahat. Sebaliknya, dia pada dasarnya menjadi sangat lembut, seolah-olah dia hanya menggodanya sedikit. Shen Qingqiu dengan cepat membalikkan berbagai peraihan dan pencapaian terhormat yang dia dapatkan di bawah paksaan sistem selama beberapa tahun terakhir ini, dan dia benar-benar merasa bahwa ini tidak masuk akal dan lucu. Bagian mana dari cerita yang salah, yang menyebabkan Luo Binghe menjadi seperti ini terhadapnya? Shen Qingqiu tahu bahwa dia sendiri adalah orang yang lurus sejak dia lahir. Orientasi seksual Luo Binghe juga tidak perlu diragukan lagi. Lalu, salah siapa tepatnya? Tidak perlu memikirkannya lagi. Jika karakternya hancur, itu pasti masalah penulisnya. Itu semua karena kesalahan airplane shooting toward the sky. Shen Qingqiu baru saja tertawa kering sebelum dia langsung didera oleh rasa sakit yang lebih hebat, dan Shen Qingqiu benar-benar berguling beberapa kali di tanah. Sepertinya itu bisa sedikit meredakan rasa sakit dengan cara ini. Dia tidak bisa berguling-guling lama sebelum dia ditahan oleh orang itu, yang menyentuh dahi dan pipi Shen Qingqiu. Jenggotnya yang jarang sudah rontok seluruhnya sekarang, dan dia berkeringat dingin. Orang itu terus membelai ke bawah sampai dia menyentuh dada dan perut Shen Qingqiu. Untuk beberapa alasan, tempat-tempat yang dia sentuh akan terasa sedikit lebih tertahankan. Shen Qingqiu menarik napas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, temanku tersayang, di mana? Kamu menyentuh. Jika ini masa lalu, dia benar-benar tidak akan peduli tentang di mana orang lain, terutama yang berhubungan dengan sesama jenis menyentuhnya. Mereka bisa menyentuhnya dimanapun mereka mau, silakan lakukan sesukamu. Namun, sejak Luo Binghe telah membuka serangkaian pintu ke dunia yang sama sekali baru untuknya, pandangan dunia yang telah dibentuk Shen Qingqiu selama 20 tahun terakhirnya telah menerima pukulan berat. Mulai sekarang, dia harus menggunakan pandangan yang sama sekali baru dan sikap sensitif untuk melihat dunia ini. Terutama masalah berteman dengan sesama jenis. Orang itu membuat suara, dan buru-buru melepaskannya. Dia meminta maaf. Saya tidak melakukannya dengan sengaja. Shen Qingqiu berkata, tidak. Silakan sentuh. Tolong lanjutkan. Terima kasih. Itu bukanlah kesalahan. Ketika orang ini melepaskannya, Shen Qingqiu langsung mulai sakit lagi. Tampaknya orang ini benar-benar bisa menenangkan darah iblis kuno. Shen Qingqiu menoleh.
Di bawah sinar bulan, dia tidak bisa melihat ciri-ciri orang lain dengan sangat jelas, tetapi itu kurang lebih adalah sosok seseorang dengan ciri-ciri yang cerah dan halus. Matanya sangat jernih, tumpang tindih dan mencerminkan sosok Shen Qingqiu dan sinar bulan yang jernih dan bersinar seperti embun. Shen Qingqiu menatap mata itu dan samar-samar mengingat sesuatu, tetapi sebelum dia bisa memikirkannya lebih dalam, kepalanya tiba-tiba terasa seolah-olah meledak. Sangat menyakitkan sehingga dia mengeluarkan erangan rendah sebelum dia membenamkan kepalanya ke bawah dan membanting tinjunya dengan keras ke tanah. Tiba-tiba, Shen Qingqiu merasakan seseorang mengangkatnya di belakang jubahnya. Ada rasa sakit di rahang bawah saat mulutnya dibuka paksa dan cairan dituangkan ke dalam. Lidahnya terasa kebas karena asam lambung dari perutnya, dan dia tidak bisa merasakan apa rasa cairan itu, tetapi seharusnya itu bukanlah sesuatu yang terasa enak. Dia tersedak dan ingin meludahkannya, tetapi orang itu menutup mulutnya. Meskipun gerakannya kuat, nadanya sangat lembut, dan dia membujuk, telan. Tenggorokan Shen Qingqiu terengah-engah, dan dalam sekejap, dia benar-benar menelan cairan itu. Sedikit cairan yang tidak diketahui menetes dari sudut mulutnya, dan dia menundukkan kepalanya saat dia batuk dengan keras. Pria itu berdiri di samping dan menepuk punggungnya, membantunya tenang. Mengejutkan, setelah cairan itu masuk ke mulut dan perutnya, rasa sakit dari gigitan cacing darah, yang telah menyiksanya sepanjang perjalanan, dengan cepat menghilang. Tubuh Shen Qingqiu terasa lebih baik, tetapi hatinya malah menjadi sesak. Dia meraih pakaian di dada orang itu dengan satu tangan. "Apa yang kau minumkan padaku?" Orang itu melepaskan tangan Shen Qingqiu, jari demi jari, dan mengambilnya dari dadanya. Dia tersenyum sedikit dan berkata, "Apakah masih sakit?" "Tidak sakit lagi, benar-benar tidak sakit lagi. Akan tetapi, yang membuat alasannya menakutkan adalah karena tidak sakit lagi." Dia belum pernah mendengar tentang sesuatu seperti darah iblis kuno yang memiliki penawar. Saat indera perasa perlahan kembali ke lidahnya, Shen Qingqiu merasakan aroma darah di mulutnya semakin kuat. Kuat sampai dia hampir ingin muntah. Karya aslinya mengatakannya dengan sangat jelas, tidak ada obat yang efektif melawan darah iblis kuno. Hanya darah iblis kuno yang bisa mengendalikan darah iblis kuno. What the fuck, sial. Tidak hanya meminumnya 2 kali, dia meminum darah iblis kuno dari 2 orang yang berbeda. Shen Qingqiu merasa bahwa dia benar-benar bisa dianggap sebagai seseorang yang tidak memiliki pendahulu atau penerus di dunia ini. Setelah memikirkan ini, Shen Qingqiu menghela nafas ceria dan jatuh. Suara daging tercabik-cabik. Juga diiringi dengan suara jeritan menyedihkan dari kejauhan dan parau. Shen Qingqiu menekankan tangan ke pelipisnya, dan pemandangan di depan matanya perlahan-lahan menghilang. Lautan darah, sebuah gunung mayat. Luo Binghe berdiri kokoh di sekitar seperti api penyucian. Dia mengenakan pakaian serba hitam, jadi tidak bisa diwarnai dengan warna darah, tetapi separuh wajahnya disiram bercak-bercak merah tua. Pedang di tangannya naik dan turun tanpa perasaan seperti mesin. Awalnya, ketika Shen Qingqiu melihat Luo Binghe, gambaran dirinya memeluk mayatnya sendiri dan berguling dari tempat tidur dengan itu seharusnya muncul sendiri di benaknya, dan seharusnya sulit untuk melihat langsung ke arahnya. Namun, sekarang, Luo Binghe sebenarnya sedang membantai benda-benda yang dia ciptakan di alam mimpinya sendiri. Ini sama saja dengan dia mengambil pisau dan menggunakannya untuk menusuk otaknya. Apa bedanya? Jika dia tidak cacat intelektual dan tidak tahu apa-apa, hanya orang gila yang akan melakukan hal seperti ini. Meskipun Shen Qingqiu selalu suka mengatakan bahwa Luo Binghe adalah seorang masokis dan suka menyiksa dirinya sendiri, tidak mungkin Shen Qingqiu bisa mengeluarkan beberapa tawa kering dan menemukan waktu untuk memarahinya jika dia menyiksa dirinya sendiri sampai tingkat ini. Luo Binghe mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan mata kabur, seolah-olah pikirannya tidak jelas. Namun, saat matanya memantulkan sosok Shen Qingqiu, sepasang mata itu langsung menyala, dan dia melemparkan pedang panjangnya jauh, jauh sekali. Dia menyembunyikan tangannya yang berlumuran darah di belakang punggungnya dan memanggil dengan suara pelan, "Si Sun." Setelah itu, dia tiba-tiba teringat bahwa wajahnya juga berdarah dan menggunakan lengan bajunya untuk menyeka bekas darah di separuh wajahnya, seolah-olah dia mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Akan tetapi, semakin dia menyeka, semakin kotor jadinya, dan dia semakin gelisah seperti anak kecil yang tertangkap basah karena mencuri sesuatu. Itu sulit pada kali pertama, tetapi mudah pada yang kedua. Shen Qingqiu sekarang memiliki pengalaman berpura-pura menjadi produk kecerdasan buatan, jadi dia merasa cukup tenang. Ketika dia berbicara, dia tidak bisa berhenti, tetapi melembutkan suaranya. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Luo Binghe berkata pelan, "Si Sun, aku kehilanganmu lagi. Murid ini tidak berguna, dia bahkan tidak bisa melindungi tubuhmu."
Ketika dia mendengar jawaban ini, ekspresi dan pikiran Shen Qingqiu sama rumitnya. Jadi, saat itu, ketika dia secara brutal membunuh hal-hal yang dia ciptakan di alam mimpinya, dapat dianggap bahwa dia mendisiplinkan dirinya sendiri. Melihat betapa terampilnya Luo Binghe dalam hal ini, Shen Qingqiu takut ini bukan pertama kalinya dia melakukannya. Tidak heran Luo Binghe bahkan tidak dapat membedakan apakah dia adalah isapan jempol dari imajinasinya atau penyusup dari dunia luar terakhir kali. Shen Qingqiu menghela nafas dan berunding sebentar sebelum dia menghiburnya dengan lembut, tidak apa-apa jika kamu kehilangannya. Aku tidak menyalahkanmu. Luo Binghe menatap kosong padanya. Tapi sekarang, hanya itu yang tersisa. Shen Qingqiu tiba-tiba tidak berani menatap langsung ke matanya. Mungkinkah Luo Binghe benar-benar memeluk cangkang kosong dari mayatnya, yang bahkan tidak diinginkan Shen Qingqiu lagi, selama 5 tahun. Suara Luo Binghe tiba-tiba menjadi dingin. Setelah kota Huaiwi, aku bersumpah bahwa aku tidak akan pernah kehilangan Shizun dalam hidup ini lagi. Tapi aku masih membiarkan orang lain merebutmu. Kebencian dan warna merah tua di matanya sama-sama bergejolak dan mendarah daging. Pedang yang telah dia lemparkan terbang ke udara dari panggilannya, dan itu menembus dada beberapa orang yang sekarat dan berjuang. Suara teriakan memenuhi telinganya, dan Shen Qingqiu buru-buru menahannya dan menegur, jangan gegabah. Walaupun hanya mimpi, ini sama saja dengan melukai diri sendiri. Jangan bilang kamu lupa. Tentu saja Luo Binghe tidak akan lupa. Dia menatap lurus ke Shen Qingqiu sebelum menggenggam punggung tangannya. Dia berkata hanya setelah jeda yang lama, aku tahu bahwa aku sedang dalam mimpi. Hanya dalam mimpi kau akan memarahiku seperti ini, Shizun. Ketika dia mendengar ini, Shen Qingqiu tiba-tiba tersadar. Tidak baik, salah. Dia tidak bisa memperlakukan Luo Binghe seperti ini. Jika kamu tidak memiliki niat seperti itu terhadap seseorang, maka kamu tidak boleh memberinya harapan. Semakin besar harapannya, semakin besar kekecewaannya. Dia akan terus mengigau, dan kemungkinan dia menjadi gila juga akan meningkat. Bahkan, jika itu dalam mimpi, dia tetap tidak boleh menyeret hal-hal seperti ini. Dia harus membuat keputusan tegas atau jika hubungan mereka terus menjadi ambigu, itu hanya akan menyebabkan kemalangan. Shen Qingqiu dengan tegas menarik tangannya dan menyesuaikan raut wajahnya, mengadopsi ekspresi menyendiri yang terbaik dan tidak dapat didekati sebelum berbalik dan berjalan pergi. Ketika Luo Binghe terlempar, dia tertegun sejenak sebelum langsung menyusulnya kembali. Shizun, aku tahu aku salah. Shen Qingqiu berkata dengan dingin, jika kamu tahu bahwa kamu salah, jangan ikuti aku. Luo Binghe berkata dengan cemas, aku sudah lama menyesalinya, tapi aku tidak pernah tahu bagaimana cara memberitahumu. Apakah Shizun masih marah karena aku memaksamu untuk menghancurkan jiwamu sendiri? Aku sudah benar-benar memperbaiki jaringan spiritual di tubuh Shizun, aku tidak mencoba menipumu sama sekali. Selama aku bisa memasuki mausolem, aku pasti akan menemukan cara untuk membangkitkanmu lagi. Shen Qingqiu tidak menjawab, ragu-ragu apakah dia harus mengatakan sesuatu yang sedikit lebih kejam sehingga dia akan melupakan ide ini. Namun, Luo Binghe tiba-tiba bergegas dan memeluknya dari belakang, memeluknya dengan kuat, dan dia menolak untuk melepaskannya bahkan jika dia berguling di tanah sambil berteriak. Seluruh tubuh Shen Qingqiu menjadi kaku ketika dia dipeluk dan merasa seolah-olah dia disikat oleh sesuatu yang berbulu, membuat semua rambut halusnya berdiri tegak. Dia mengumpulkan energi di tangannya, tetapi tetap tidak menyerang pada akhirnya. Dia mengertakkan gigi dan memaksakan satu kata, nyahlah. Dia mengatakan bahwa setelah menghitam, mereka tidak akan terbenah ke dalam cerita sedih. Jangan mendorong dan menarik ke depan dan belakang. Luo Binghe bertindak seolah-olah dia tidak bisa mendengarnya. Atau apakah Shizun marah atas apa yang terjadi di kota Qinlan? Shen Qingqiu berkata, benar. Luo Binghe masih menolak untuk melepaskannya dan bergumam, ketika saya pertama kali kembali dari Endless Abyss, aku tahu bahwa Shizun menyatakan kepada dunia luar bahwa aku dibunuh oleh ras iblis. Pada awalnya aku berpikir bahwa Shizun sedang berhati lembut dan masih memiliki beberapa sentimen tersisa untukku, dan bahwa kamu tidak ingin aku kehilangan reputasiku. Tanpa diduga, setelah kita bertemu dan aku melihat sikap Shizun, aku menjadi takut bahwa itu hanya angan-anganku lagi. Aku takut bahwa alasan Shizun menutupi kebenaran untukku hanya karena kamu merasa bahwa itu akan menodai namamu jika orang lain tahu kamu membesarkan iblis. Dia berbicara dengan menyedihkan, kalimat-kalimat berjatuhan satu demi satu dari mulutnya seolah-olah dia takut Shen Qingqiu akan memotongnya dengan kasar dan tidak membiarkan dia melanjutkan. Aku sebenarnya bukan orang yang mengatur para penabur. Pada saat itu, aku sangat marah sehingga aku menjadi bingung, jadi aku membiarkan Shizun dikurung di penjara air. Aku sudah lama tahu bahwa aku salah. Jika ini adalah Luo Binghe dari kenyataan,
Mungkin tidak akan pernah ada saat ketika dia akan menuangkan kata-katanya dengan mantap, mengabaikan citranya. Sepertinya dia hanya akan berani mengoceh begitu banyak dalam mimpi yang dia ciptakan. Jika Shen Qingqiu mendorongnya ke samping sekarang, itu akan seperti dia memberikan seorang gadis muda sebuah tangis, gemetar, dan patah hati yang akhirnya memberanikan diri untuk meminta kakak perempuannya dari Chicken Soup for the Soul sebuah tamparan tepat di wajah. Itu benar-benar sedikit terlalu kejam. Shen Qingqiu merasa berempati dan sangat terharu, tetapi dia juga merasa bahwa ini semua sangat konyol. Apa yang lebih konyol daripada mengetahui bahwa orang yang kau lakukan semampumu untuk melarikan diri selama beberapa tahun terakhir ini bahkan tidak ingin membunuhmu, tetapi ingin melakukan itu padamu. Namun, tidak peduli apakah itu membunuh atau bercinta, hasil akhirnya tetap sama. Shen Qingqiu masih akan lari secepat yang dia bisa. Satu orang ingin melihat yang lain, tetapi tidak bisa. Jadi, dia memeluk mayat selama 5 tahun. Orang lain ingin melakukan semua yang dia bisa untuk menghindari orang pertama, tetapi dia masih merasa dia terlalu banyak melihatnya. Tangan Shen Qingqiu kaku. Dia mengangkatnya sebelum menurunkannya lagi, mengepalkannya sebelum bersantai. Akhirnya, dia menghela nafas dan menepuk kepala yang bahkan lebih tinggi darinya itu. Dia berpikir, surga, aku benar-benar tersesat. Tidak peduli haremnya, protagonis kuda hitam yang sangat baik tidak memiliki orang lain dan masih perjaka. Dia telah membuat dirinya seperti ini, jadi jika Shen Qingqiu terus menyerang balik, itu tampak sedikit terlalu tidak baik. Shen Qingqiu masih kalah dari Luo Binghe, yang telah membuat dirinya sendiri sangat tragis, serta simpatinya sendiri. Luo Binghe langsung meraih tangannya dengan erat. Shen Qingqiu merasa bahwa kulit telapak tangan Luo Binghe sedikit tidak rata di punggung tangannya, dan ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa itu adalah luka pedang. Awalnya, Shen Qingqiu tidak mengerti bagaimana dia mendapat begitu banyak bekas luka di tubuhnya, tetapi pada saat itu, dia tiba-tiba teringat. Selama pertemuan malam mereka di kota Qinlan, Luo Binghe telah memainkan permainan kucing dan tikus bersamanya sepanjang jalan. Ketika dia akhirnya menangkapnya, Shen Qingqiu telah menikamnya. Saat itu, Luo Binghe telah menangkap ujung pedang Xiuya secara langsung dengan tangannya sendiri. Adapun luka di dada Luo Binghe di dekat jantungnya, Shen Qingqiu seharusnya tidak melupakan yang itu. Itu adalah cedera dari saat dia secara tidak sengaja menikamnya ketika dia memaksanya turun ke jurang selama konferensi aliansi abadi. Sepertinya, setiap kali Shen Qingqiu pergi untuk menikamnya, Luo Binghe tidak pernah menghindar. Dia tidak pernah menepis atau menghindarinya, tetapi menangkapnya secara langsung, membiarkan Shen Qingqiu menusuknya, membiarkan dia menusuknya. Inilah mengapa Shen Qingqiu memukulnya. Meskipun kedua kali itu Shen Qingqiu tidak benar-benar ingin menikamnya. Setelah ditusuk, Luo Binghe bahkan tidak pergi untuk mengobati lukanya. Sebaliknya, dia sengaja mempertahankannya. Akhir chapter 51. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe akun YouTube @bacakanaku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.